dikatakan sudah habis, dipecat oleh United, dipecat oleh Spurs, tapi dia masih mau ke Roma. Semua pengamat, semua teman-teman gua mengatakan ke gua, Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho. Wah, itu lagu atau chant yang luar biasa ya untuk seorang Jose Mourinho. Ini pelatih yang kita tahu seperti jodoh ketemu dengan AS Roma. Jose Mourinho membutuhkan sebuah piala untuk kembali meningkatkan pamornya, sedangkan Roma membutuhkan Jose Mourinho untuk bisa mendapatkan piala kembali atau gelar juara. Dan Klopp, itu bisa dikatakan bukan Jurgen Klopp ya, tapi Klopp. Jadi memang itu dibutuhkan dari sebuah bisnis sepak bola. Jadi menurut gua seperti gua pernah bikin video tentang Jose Mourinho, ini kedatangannya memang sangat mengejutkan bagi seluruh pecinta sepak bola, bahwa kok dia mau ya datang ke Roma. Bahkan gue yang romanis sejak tahun 95 aja bingung, kaget gitu. Kok mau ya ke Roma, tim kecil ini, tim yang minim prestasi. Ternyata sudah ada deal-dealan dengan Fredkins yang memang datangnya Mourinho, mereka mau mengeluarkan dana cukup banyak. Sehingga mereka akan banyak beli pemain, membangun tim ini. Setelah kita ingat dulu ya, gue akan ngebahas guys, mungkin untuk fans yang bukan Roma. Ya kalau Romanisti pasti tahu. Jadi gue ingatkan bahwa kesuksesan AS Roma adalah ketika di bawah Presiden Franco Sensi, almarhum. Kenapa gue bilang begitu? Karena Roma kembali mendapatkan Scudetto di tahun 2001 dan Coppa Italia 2007-2008. Jadi di era presiden itu memang Roma jor-joran. Roma beli banyak pemain dan memang Franco Sensi almarhum ingin membuat Roma ini jadi tim besar, bukan hanya Inter, Milan, atau Juve, atau Napoli, atau Fiorentina kala itu. Dulu Atalanta belum bagus. Iya. Dulu Magnificent Seven ya bisa dilihat bahwa tim-tim Kota Milan 2, Kota Roma 2, Juve, Fiorentina itu menjadi tim-tim yang memang andalan dan kita lihat berbeda dengan kekuatan saat ini. Nah, setelah era itu Roma berganti-ganti presiden. Ketika Franco Sensi meninggal, setelah dia dapat 2 gelar juara besar ya, 2001 Scudetto, kita ingat mendatangkan Gabriel Batistuta dari Fiorentina itu heboh banget. 2007-2008 Luciano Spalletti mampu memberikan gelar Coppa Italia untuk AS Roma. Setelah itu berganti-ganti, dilanjutkan dengan Rosella Sensi, tapi touch-nya tidak seperti bapaknya Rosella Sensi. Meskipun sangat dekat dengan Totti, sangat dekat dengan para pemain, tapi memang sulit ya seorang wanita Rosella Sensi menjadi seorang presiden. Setelah itu berganti-ganti, kalau nggak salah ada Thomas Benedetto sebentar. Nah, rusaknya Roma itu adalah ketika presidennya adalah James Pallotta. Ini bisa gua katakan presiden gagal. Bukan suka sepak bola, dia hanya bisnis. Dia mau untung banyak, penjual-jual pemain, merusak Roma. Gua bilang kegagalan Roma adalah ketika di bawah James Pallotta. Ketika dia menjadi presiden di tahun 2012 hingga 2020. Roma surplus atau untung secara bisnis. Ya iyalah, menjual semua pemain. Mohamed Salah, Alisson Becker, Manolas, siapa lagi? Vucinic, siapa lagi? Semua dijual. Semua dijual. Bahkan tim kinerja Roma sebagai as a team itu tidak ada. Dan di era itu Totti harus mundur, di era itu De Rossi juga harus mundur. Jadi memang hancur. Sehancur hati Romanisti yang menunggu gelar. Berharap nyaris runner up, kalah sama Juve lagi, dan akhirnya baru 2022 ketika presidennya ganti dan Fredkins bersaudara lah, gue anggap seperti itu, bersama dengan Ryan maju. Karena apa? Sepak bola itu adalah bisnis uang tetap. Jadi meskipun membeli pemain yang pas-pasan atau membeli pemain yang mahal, tentu semuanya ada hitungannya. Dan gue lihat bahwa Fredkins ini sangat mensupport Jose Mourinho. Gue sangat salut dengan Jose Mourinho yang
dikatakan sudah habis, dipecat oleh United, dipecat oleh Spurs, tapi dia masih mau ke Roma. Semua pengamat, semua teman-teman gue mengatakan ke gue, yakin lu yuk dia akan berprestasi. Dan hanya gue yang bilang bahwa gue yakin. Sumpah demi Allah Rasulullah, gue bilang gue yakin. At least tahun kedua dapat piala. Ini tahun pertama. Semua pengamat sepak bola di televisi yang sahabat-sahabat gue, teman-teman gue, bahkan yang bukan gak dekat sama gue, meremehkan atau bahkan mengatakan udah habis. Mourinho apa sih, pelatih katro, pelatih parkir bus dan lain-lain. Gue yakin. Kenapa? Karena gue tahu Mourinho ini pelatih besar yang memang lagi sedang menurun. Tidak secemerlang dulu. Roma ini tim biasa aja, tim kecil guys, tapi membutuhkan sosok. Jadi ketemu nih, gayung bersambut jadi satu paket yang bagus. Dan ini dimanfaatkan banget oleh Watkins. Jadi dia mengiyakan kebutuhan Jose Mourinho untuk bisa mendatangkan banyak pemain, meskipun tidak langsung ya. Tumen-tumen waktu dia di Inter, di Chelsea, di United kayaknya belanjanya gila. Ya mereka duitnya lebih gede, sedangkan Roma kan duitnya nggak sebanyak mereka. Tapi dia mendatangkan Tammy Abraham, mendatangkan Rui Patricio. Ini menurut gue yang paling penting. Jadi dua pemain ini menurut gue yang paling sentral ya. Kalau Sergio Oliveira sepertinya kurang. Jadi maksudnya kurang memberikan kurang memberikan impact, termasuk Matias Vina. Tapi yang menurut gue yang paling luar biasa adalah mendatangkan Tammy Abraham, langsung menjadi cetak gol terbanyak bagi AS Roma, dan juga mendatangkan Rui Patricio. Ini penjaga gawang meski udah tua, tapi kalau orang sekarang bilang anjay, keren gitu. Jadi bagus banget gitu, posisinya juga bagus. Nah, balik lagi, gue melihat opini orang tentang Jose Mourinho terserah mereka. Tapi menurut gue ini adalah paketan yang pas, karena semua itu butuhkan chemistry. Mendatangkan Jurgen Klopp belum tentu Roma juara. Mendatangkan Pep Guardiola belum tentu Roma juara. Karena apa? Visinya mereka berbeda pasti. Mereka inginnya tak beli pemain mahal-mahal, Roma nggak mampu. Dan belum di level itu. Sekarang dua-duanya naik. Roma secara bisnis kualitas juga juara UEFA Conference League meskipun tiri ketiga, bodo amat. Tapi tetap ini adalah kasta atau kompetisi Eropa resmi yang pasti punya kelebihan, dan ini akan menguntungkan bagi Roma kalau juara. Edisi pertama Roma juara. Mourinho dengan memenangkan ini, dia menjadi salah satu pelatih yang pernah meraih Liga Champions Eropa, Liga Eropa, dan juga Conference League. Siapa yang bisa? Ancelotti? Belum. Pep? Belum. Jurgen Klopp? Belum. Siapa lagi? Sir Alex? Belum. Dia. Jadi menurut gue ini satu casing yang sangat baik untuk Roma ke depannya secara bisnis. Dan bismillahirrahmanirrahim, nanti banyak pemain-pemain bagus datang, Roma semakin kuat, Roma semakin bagus untuk kedepannya. Jadi Roma City, waktu gue datang banyak yang pesimis, gue optimis. Tapi kali ini gue optimisnya, mungkinkah ini awal dari kebangkitan Roma? Mungkinkah ini awal dari piala-piala yang akan banyak kita raih? Amin, doa gue itu. Jadi semoga saja ya, kita syukuri bahwa Roma main di UEFA Europa musim depan, posisi 6. Semoga musim depan bisa bersaing Scudetto, bisa menjadi juara Europa League, dan banyak pemain bagus yang datang karena tangan dingin Mourinho, dan juga ini awal dari kesuksesan. Semoga. Dan gue lihat bahwa tim kepelatihan di belakang Mourinho sekarang oke. Dulu Mourinho kehilangan Rui Farias, kali ini dia sudah dapat gantinya, dan menurut gua bukan kaleng-kaleng juga. Jadi saat ini ada Salvatore Totti, menurut gua juga bagus, dan juga Nuno Santos ya. Dan juga kita ingat bahwa Thiago Pinto ini adalah GM yang cukup oke. Jadi ini semuanya memang menjadi satu kesatuan. Jadi sekali lagi Romanisti, bahwa kita beda dengan Juventus ini, kita beda dengan Milanisti yang baru saja Scudetto. Kita beda dengan fansnya United, kita beda dengan fansnya Chelsea, kita beda dengan fansnya City. Kita ini mungkin tidak ada fans baru Roma, ini sisinya orang-orang lama. Dan gue yakin setelah kemarin menang di Tirana, semuanya kumpul. Kemarin gue ke mall, banyak yang pakai baju Roma, tiba-tiba langsung Forza Roma. Bapak-bapak semua, ada anak muda, Masya Allah. Tapi ya,
Udah, maksud gua nikmati saja, biarpun orang bilang apa terserah. Yang penting Roma gua juara. Roma gua dapat piala, dan ini awal dari sebuah dinasti baru di bawah Fredkins. Semoga lebih bagus dari era Sensi, Franco Sensi. Oke, itu jadi menurut gua ini adalah jodoh antara Mourinho dengan AS Roma, sehingga yang happy adalah fans. Semoga terus berkelanjutan ya. Itulah opini gua. Forza Roma dan Roma, Pesta Romanisti, yeah, yeah. Jadi gue sana, bye.